Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam acara santunan anak yatim kerjasama dengan Muslim Charity dan Lazis UNS pada pagi ini. Tapi sebelum kita mengadakan mendistribusikan santunan dari Lazis UNS, ada baiknya saya berikan sedikit tausiah barang sebentar supaya hati kita ini tidak kosong, supaya hati kita ini kalau ada kurangnya terisi, supaya hati kita ini kalau ada yang rusak bisa kita segera memperbaiki, kalau sakit bisa segera kita obati dengan resep-resep yang diberikan oleh syariat Islam ini. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah wa arsyadakumullah. Ada seorang ulama yang memberikan nasihat yang sangat baik, sangat indah. Ya. Kalau kita dalami luar biasa sangat indah. Apa yang beliau katakan? Yang beliau katakan adalah binihayati syai'ani yuhaddidani man anta. Pada akhirnya ada dua perkara yang menentukan siapa sebenarnya diri Anda. Jenengan itu siapa sih? Maka itu yang menentukan adalah dua perkara di dua keadaan. Dua perkara di dua keadaan. Binihayati syai'ani yuhaddidani man anta. Ada dua perkara yang menentukan siapa diri Anda sesungguhnya. Tidak peduli Anda itu seorang pemimpin, tidak peduli Anda itu orang kaya, tidak peduli Anda itu orang miskin, tidak peduli Anda itu kerjaannya banyak, kekayaannya luar biasa, tetapi ternyata yang menentukan siapa diri Anda adalah dua perkara di dua keadaan. Apa itu? Yang pertama adalah sabruka indama la tamliku syai'an. Siapa diri Anda yang pertama yang menentukan adalah sabruka, kesabaranmu. Indama la tamliku syai'an, ketika engkau itu tidak punya apa-apa. Maka kalau kita itu tidak punya apa-apa, nilai kita itu dilihat dari kesabaran, kita, ya, dari kesabaran kita. Sabar itu banyak macamnya. Ada sabar ketika terkena musibah. Biasanya orang itu mengatakan sabar hanya kalau urusannya musibah melulu. Enggak. Sabar itu ada karena ketika terkena musibah. Sabar ketika kita itu berhadapan dengan maksiat. Harus sabar. Yang ketiga, sabar ketika menjalankan perintah Allah. Jadi sabar itu ada tiga, ya. Maka ma'asyiral mukminin, Bapak Ibu adik-adik yang berbahagia, nilai kita ketika kita itu sedang tidak punya apa-apa, sedang dalam keadaan kesulitan, sedang dalam keadaan miskin, sedang dalam keadaan kesempitan rezeki, nilai kita di sisi Allah itu adalah kesabaran. Ada orang yang dalam keadaan miskin itu tidak sabar dengan kondisi kemiskinannya,
dengan kondisi tidak punyanya, tidak sabar, akhirnya maksiat. Ya, maksiat. Mau tahu contohnya? Berapa banyak orang mengatakan di Indonesia, ya, pekerja seks komersial, ya, PSK, itu alasannya terjun ke PSK karena masalah ekonomi. Kalau terjun ke seperti itu, artinya orang itu nggak punya kesabaran. Ya, pengen sugih tuku nomor. Ada saya punya tetangga wis ra duwe, pengen sugih iki bendino tuku nomor cap jikia. Bisa kaya enggak bisa. Dengan cara instan hilangnya juga akan instan. Jadi nilai pertama adalah sabruka indama la tamliku syai'an. Kesabaranmu dikala engkau itu tidak punya apa-apa. Yang kedua, nilai seseorang itu wa akhlaquka indama tamliku kulla syai'. Dan akhlakmu, adabmu, sopan santunmu ketika engkau itu punya segalanya. Ada ketika orang itu enggak punya apa-apa, sopan santunnya luar biasa. Dengan orang tua sopan, dengan tetangganya sopan. Begitu dia dibukakan rezeki kaya raya, ya, sopannya dengan orang tua berkurang, sopannya dengan tetangganya berkurang, dengan orang yang tidak punya meremehkan, merendahkan, dengan orang yang tidak punya apa-apa tidak digagas, artinya memandang sebelah mata. Maka nilai ketika seseorang itu punya segalanya, punya kekayaan, punya jabatan, lihatlah satu saja, apa? Akhlaknya. Kalau tidak punya apa-apa, lihatlah kesabarannya. Kalau punya segalanya, lihatlah akhlaknya. Karena biasanya akhlaknya jadi luntur. Begitu punya segalanya, begitu punya kekayaan dan jabatan tinggi, akhlaknya jadi jelek. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dua perkara ini. Kalau kita itu berada di bawah, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada diri kita. Kalau kita itu di atas, mudah-mudahan Allah tetap menjaga akhlak, adab, sopan santun kita. Ini barangkali dua hal yang perlu kami sampaikan kepada jenengan semuanya. Mudah-mudahan semakin hari semakin kita ini tumbuh kesabaran kita. Sabar ketika menghadapi musibah, sabar ketika menghadapi maksiat, dan sabar ketika menghadapi perintah-perintah Allah. Dan yang kedua, akhlak kita, adab sopan santun kita ketika Allah bukakan rezeki yang banyak kepada kita, Allah kasih jabatan yang tinggi kepada kita, Allah kasih kekayaan yang banyak pada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap mengaruniakan akhlak, sopan santun, adab yang baik, yang tinggi, yang mulia kepada diri kita. Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.